Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ini saya bacakan dari buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 tahun 64, cetakan ketiga karya Insinyur Soekarno. Di dalam salah satu babnya ini adalah berjudul Islam Sontoloyo. Ini bagaimana maksudnya? Jadi saya tidak membahas dari sisi keilmuannya yang mendalam, tapi ini adalah pendapat saya. Jadi apa yang dimaksud Sontoloyo oleh Insinyur Soekarno itu? Jadi kalau pendapat saya ini saya dasarkan pada ada sebuah tembang di masyarakat Jawa itu demikian. Sontoloyo angon bebek ilang loro. Nah ini. Jadi Sontoloyo itu ada sosok penggembala bebek yang umumnya digembalakan di sawah yang setelah panen itu. Nah, dalam tembang itu Sontoloyo menghilangkan atau bebeknya itu hilang dua setelah dikandangkan itu. Nah ini faktor apa? Nah, ini. Kalau pendapat saya memang Sontoloyo ini mungkin kurang cermat, kurang hati-hati, kurang serius, atau mungkin juga kurang jujur, atau mungkin juga kurang perhatian di dalam angon bebek itu, sehingga bebeknya hilang dua. Dan ini ternyata apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno atau populernya Bung Karno itu ternyata sekarang ini banyak menjadi kenyataan. Sosok Sontoloyo itu sudah merasuk ke dalam banyak sektor. Nah ini Sontoloyo. Jadi kan kalau kita perhatikan seorang yang angon bebek itu atau biasa disebut Sontoloyo itu, misalnya kalau mau mengarahkan bebeknya ke arah kanan, justru dia membawa ranting itu diarahkan ke kiri. Nah, jadi bebeknya akan belok ke kanan. Nah, sekarang itu terjadi di mana-mana. Kalau misalkan kita berkendara sepeda motor itu ada yang sering lupa sennya menyala yang kiri tetapi beloknya ke kanan. Nah ini kalau terjadi di masyarakat biasa ini hanya kemungkinan terjadi kecelakaan. Tetapi kalau ini terjadi pada para pemimpin kita, para pejabat kita, misalnya mengatakan akan berjalan ke utara tetapi kenyataannya berjalan ke selatan. Nah ini menjadikan kacau balaunya tata negara, tata masyarakat. Ini menjadi kacaunya tata sosial. Itu sekarang banyak terjadi itu. Tanda-tandanya ke kiri tetapi faktanya berjalan ke kanan. Nah itu namanya Sontoloyo. Nah, kalau Bung Karno itu di dalam bukunya yang saya sebutkan tadi itu menyebut Islam Sontoloyo. Nah, itu bagaimana? Nah, jangan tersinggung. Seorang muslim jangan mudah tersinggung. Tapi perhatikan dulu. Jadi begini, salah satu tulisan Bung Karno itu bunyinya demikian. Kalau ini intinya ya, kalau Allah itu di dalam Quran misalkan
kita dilarang untuk mencela orang lain. Kita dilarang untuk makan haknya orang miskin. Kita dilarang untuk makan haknya yatim piatu. Artinya kita dilarang mengambil hak orang lain, yang dalam istilah sekarang itu, istilah populer, korupsi. Nah, ini kalau di tingkat korupsinya kecil-kecilan mungkin yang rugi hanya 1-2 orang atau 1-2 keluarga. Nah, ajaibnya di Indonesia ini, yang misalnya mencuri yang juga dilarang oleh Allah itu, karena mungkin ada keluarganya yang sakit dan dia tidak punya apa-apa lagi, ya. Atau keluarganya mungkin kelaparan dan tidak punya apa-apa lagi dan tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari orang-orang kaya, itu mungkin bisa melakukan satu kejahatan yang dilarang oleh Allah, yaitu mencuri. Nah, misalkan mencuri ayam dijual ke pasar untuk beli obat anaknya atau keluarganya, atau untuk memberikan makan anaknya atau keluarganya. Dan kalau tertangkap, ini bisa benyuk, ya toh. Benyuk itu apa? Ya, ditawur orang, ya toh. Itu bisa digebuki orang, bisa ditangkap polisi, diadili, bisa dipenjara. Tetapi anehnya orang-orang yang sudah kaya raya, punya jabatan, punya gaji besar, itu di banyak berita di media massa itu melakukan namanya penyimpangan, atau istilah populernya korupsi. Nah, ini tidak mandang ada yang jabatannya tinggi di sektor apa saja, di sektor ekonomi, di sektor pembangunan, di sektor pengadaan apa saja. Ini banyak sekarang itu musimnya tertangkap dengan ditunjukkan uangnya sak gudang. Jumlahnya bukan hanya ratusan juta, tapi ratusan miliar, tapi juga sampai mencapai triliunan. Nah, ini luar biasanya mereka dikenai hukuman ya beberapa tahun. Nah, ini yang namanya, dan mereka mengaku orang Muslim. Nah, ini yang oleh Bung Karno dikatakan Islam Sontoloyo. Nah, itu ada lagi, misalnya kalau saya sebutkan di dalam buku itu, coba misalkan kita makan daging babi yang dilarang oleh Allah, diketahui orang, kita akan dikatakan cela, dikatakan kafir. Bahkan sekarang di Indonesia itu hebat, ada lembaga pembuat fatwa. Jadi bukan hanya dicela saja, tapi difatwa, dikatakan kafir karena hanya makan kira-kira sak kelungsu, sak isinya asem itu loh, daging babi. Nah, tetapi yang mencuri bermiliar-miliar, bertriliun-triliun rupiah, itu tidak ada namanya fatwa kafir. Nah, tidak ada namanya fatwa sesat. Nah, itu. Jadi bagaimana? Itu oleh Bung Karno dikatakan sebagai Muslim atau Islamnya itu Islam Sontoloyo. Nah, itu. Jadi Islam yang betul-betul tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi kenyataan di era sekarang ini, yang itu sudah ditulis oleh Bung Karno puluhan tahun yang lalu, sekitar sebelum kemerdekaan.
Nah, ini. Jadi monggo kita ini jangan terlalu mudah menyatakan orang lain menjadi tidak benar sementara kita sendiri mungkin merasa benar. Itu di akhir bukunya dan dalam bab Islam Sontoloyo itu Bung Karno ini menyarankan kepada kita. Demikian bunyinya, ini di akhir bukunya. Janganlah kita itu mengira diri kita sudah mukmin, tetapi hendaklah kita insaf bahwa banyak di kalangan kita yang Islamnya masih Islam Sontoloyo. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.